Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Lunggi Giarinsa. Hari ini kita berada di program Dialog Publik. Di mana pemirsa hari ini kita akan membahas salah satu hal yang cukup penting begitu adalah terkait dengan pengawasan obat dan makanan yang selama ini dilakukan oleh Balai POM Sulawesi Tengah yang ada di Palu. Tentu memang Balai POM dalam hal ini untuk memaksimalkan kemudian bagaimana pengawasan obat dan makanan ini dilangsungkan di Sulawesi Tengah, terus melakukan inovasi-inovasi untuk kemudian memaksimalkan hal tersebut atau pengawasan obat dan makanan tersebut. Nah, ada hal yang baru yang hari ini akan kita bagikan kepada Anda, yaitu Balai POM bagaimana kemudian mereka memberdayakan masyarakat yang dianggap memiliki peran strategis begitu dalam memilih dan memilah juga menggunakan obat dan makanan yang tentunya memenuhi standar. Dan ada lagi satu hal yang kemudian diangkat oleh Balai POM, bagaimana kemudian Balai POM saat ini memiliki agent of change, di mana agent of change ini diharapkan akan menjadi agen-agen yang kemudian dapat memberikan edukasi terhadap obat dan makanan yang memenuhi standar untuk masyarakat kita saat ini. Dan bagaimana kemudian isu-isu terkait dengan obat dan makanan yang saat ini sering kali atau marak sekali terjadi begitu di Sulawesi Tengah, apalagi saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Nah, kita akan membahas bagaimana kemudian hal ini dilakukan oleh Balai POM, kemudian pemangku kepentingan lainnya yang juga bersinergi begitu dengan Balai POM yang ada di Palu dan juga agen-agen edukasi. Sudah sampai mana, sudah seperti apa akan kita bahas hari ini dalam Dialog Publik. Kita akan mengangkat tema Kafe Obat dan Makanan, di mana kafe ini merujuk kepada KKN Asyik menjadi fasilitator edukasi obat dan makanan. Hari ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya di studio TVRI Sulawesi Tengah. Akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama tentu Kepala Balai POM di Palu, Bapak Fauzi Ferdiansyah, SSI APT. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi kita Pak Fauzi. Ya, dan selanjutnya ada Ketua LPPM Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Muhammad Rusdi, HMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada ini adalah mahasiswa yang telah menjadi agen edukasi oleh Balai POM di Palu, agen edukasi obat dan makanan, Dimas Permana. Selamat sore. Baik, ya, jadi 3 narasumber saya pada sore hari ini pemirsa tentu akan membahas bagaimana kemudian program inovasi yang dilakukan oleh Balai POM ini dilaksanakan. Sudah sejauh apa? Kita akan melihat video yang satu ini akan sedikit memperkenalkan kepada Anda apakah Kafe Obat dan Makanan atau KKN Asyik menjadi fasilitator edukasi obat dan makanan dari Balai POM yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Ini dia.
Halo teman-teman, saya Muhammad Janolia, tim KKN dari tim 6. Saya senang sekali, kenapa ini merupakan pengalaman pertama saya. Itu beda dengan kalau kita misalnya mengajarkan teman-teman atau mengajarkan siapa, karena di situ kita kan berhadapan dengan orang yang berbeda-beda. Kita tidak kenal dari mana, pokoknya kita ajak dia gabung di komunitas, terus kita ajar. Kan di sini enak, menyenangkan, pokoknya tidak rugi dia datang kemari. Ya, jadi pemirsa itulah tadi Kafe Obat dan Makanan atau KKN asyik menjadi fasilitator edukasi. Kita akan membahas langsung terkait dengan hal tersebut bersama, saya mau ke Pak Fauzi dulu. Pak Fauzi, kita tadi baru diperkenalkan begitu ya oleh satu program inovasi ini. Sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi Kafe Obat dan Makanan ini hadir di Palu? Kafe Obat dan Makanan ini menjadi inovasi di kita dalam strategi kita untuk bisa melakukan pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Tengah. Karena kita melihat bahwa wilayah Sulawesi Tengah yang begitu luas, itu hampir sekitar 61.000 km persegi, kemudian juga medannya juga ada pegunungan, ada daratan, sampai ke pulau-pulau gitu ya, di berang pulau. Nah, ini juga menjadi tantangan kita dalam melakukan pengawasan, gitu. Nanti saya cerita sedikit tentang kondisi tenaga pengawas kita untuk bisa mengcover daerah ini. Tapi sebelumnya juga yang menjadi melatar belakang adalah kita juga bisa menjamin sekitar 3,2 juta penduduk dari Sulawesi Tengah untuk terjamin mereka bisa memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang bermutu dan aman, begitu. Kemudian juga dari 3,2 juta itu kita bisa lihat bahwa demografinya dari segi kewilayahan ini ada sekitar 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Nah, ini memang tantangan yang sangat luar biasa dalam pengawasan obat dan makanan. Jika kita memang membandingkan dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh Balai POM. Ya, untuk kita ketahui bahwa Balai POM di Palu sendiri untuk sejarahnya memang di setiap provinsi ya hanya ada satu Balai Pengawas Obat dan Makanan di ibu kota provinsi, namun wilayah kerjanya se-Sulawesi Tengah. Nah, walaupun di tahun 2018 akhir kita membuat satu kantor cabang lah ya istilahnya di Banggai, namun sampai sekarang memang belum mandiri, artinya tenaganya masih memang harus ditambah, kemudian anggaran juga masih belum mandiri, masih nebeng di Balai POM Palu, kemudian juga kompetensi dari petugas-petugasnya juga masih perlu ditingkatkan, jadi sebagian tugasnya memang masih di cover oleh Balai POM di Palu. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat dengan wilayah seluas itu, jumlah penduduk sebanyak itu, kita dengan juga tenaga pengawas yang sangat minim begitu. Pengawas yang sangat minim, kita hanya ada 66 orang di kantor kita ini, gitu. Nah, ini terbagi, ada yang di laboratorium, kemudian juga ada yang di pemeriksaan ya. Pemeriksaan hanya sekitar 13 orang ini kita punya. Untuk Sulawesi Tengah, kita bisa bayangkan ya, sebagian besar memang kita ada di laboratorium, karena itu juga salah satu core bisnis kita yang untuk menjamin obat dan makanan itu memang keputusan-keputusan pentingnya lahir dari laboratorium, selain pemeriksaan di lapangan. Untuk pemeriksaan lapangan sendiri, kita hanya punya 12 orang. Gitu. Baik, begitu, Pak Fauzi mungkin nanti akan kita lanjutkan kembali, begitu kita akan bergabung dulu dengan Master karena kita akan mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, kami akan kembali lagi untuk membahas bagaimana kemudian Kafe Obat dan Makanan ini dilangsungkan oleh Balai POM di Palu bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Kami akan segera kembali, masih di Dialog Publik.